وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وعمرة رمضان وعمرا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tentang fikih mawaris atau faraid, ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, dalam masa iddah, apakah boleh ikut salat tarawih di masjid dan ikut salat id? Ketahuilah bahwa masa iddah itu maksudnya adalah masa menunggu, di mana seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya atau setelah ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam masa menunggu ini dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Karena dia tidak boleh menikah dengan orang lain, maka hal-hal yang menyebabkan pernikahan pun juga dilarang, yaitu berdandan. Selain itu, perempuan dalam masa iddah hendaklah berada di dalam rumah. Tapi pertanyaannya di sini, wanita dalam masa iddah, baik cerai maupun ditinggal mati suami, boleh enggak keluar rumah kalau ada keperluan? Keperluannya di sini ditanyakan salat tarawih atau salat id. Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena salat tarawih termasuk keperluan, salat id juga termasuk keperluan. Panjenengan bisa cari penjelasan masalah ini dalam kitab Matan Abi Suja'. Ini adalah kitab mazhab Syafi'i yang paling populer. Di situ dibahas tentang wanita dalam masa iddah. Maka disebutkan wa 'alal mutawaffa 'anha zawjuha, bagi wanita yang ditinggal mati suami, wal mabtutah, dan yang sudah dicerai sampai 3 kali, mulazamatul bait, dia harus melazimi rumahnya, illa lihajah, kecuali kalau ada hajat maka boleh keluar rumah. Nah, hajat itu ringkasnya ada dua macam. Ada hajat agama, ada hajat dunia. Salat tarawih ini termasuk hajat agama. Salat id ini termasuk hajat agama. Pengajian termasuk hajat agama. Hajat dunia misalnya berbelanja dan sebagainya. Maka kalau dia habis berasnya dalam rumah, dia boleh ke warung untuk beli beras. Enggak apa-apa. Yang tidak boleh apa? Jalan-jalan, ngelencer ke sana kemari, jalan-jalan di mall, itu nggak boleh. Apa? Iya. Hah? Bekerja. Bekerja. Kalau memang diperlukan bekerja, boleh. Tapi kalau tidak diperlukan bekerja, ya nggak usah keluar rumah. Tapi kalau memang dia nafkahnya tergantung dengan pekerjaannya tersebut, nggak ada masalah. Dalilnya apa sih? Dalilnya nih, seorang sahabat Nabi perempuan dicerai oleh suaminya sampai 3 kali. Kemudian dia ingin keluar ke kebun kurma untuk panen kurma. Maka zajaraha rajul, dilarang oleh seorang laki-laki sahabat Nabi sehingga dia tidak boleh keluar. Maka dia pun datang ke rumah Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, bala fajudzi nakhlaq, silahkan keluar, silahkan panen pohon kurmamu, fa innaki asa an tasaddaqi, barangkali setelah itu kamu bisa sedekah, au taf'ali ma'rufa, bisa berbuat baik. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka untuk panen kurma saja boleh.
Maka demikian juga untuk cari nafkah, nggak ada masalah, boleh. Tapi ingat, tidak boleh berdandan. Makanya orang yang ditinggal mati oleh suaminya itu harus ihdad, harus apa? Berkabung, yaitu imtina' minaz zinah, mencegah diri dari berhias, watib, dan dari berparfum. Karena kalau dia berhias, berdandan, maka seolah-olah dia menawarkan diri. Aku sudah siap kamu nikahi siapa yang mau sama aku. Padahal dalam masa iddah tidak boleh dia menikah, maka muqaddimahnya pun juga tidak boleh. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kotoran kucing najis? Ketahuilah bahwa kotoran yang mencakup tai dan pipis itu dibagi tiga. Pertama, kotoran manusia. Sepakat para ulama najis hukumnya. Yang kedua, kotoran untuk hewan yang haram dimakan, maka juga najis hukumnya. Yang ketiga, kotoran bagi hewan yang halal dimakan, misalnya ayam, kambing, dan sebagainya. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, semua tai najis, semua pipis najis, namanya saja kotoran, berarti najis, jadi rijus. Menurut mazhab Hambali, untuk hewan-hewan yang halal dimakan, maka tidak najis kotorannya. Jadi tai kambing, serintil tidak najis. Tai kebu, apa nih Bu? Teletong enggak najis. Tai ayam, apa? Lencung enggak najis. Nah, jadi serintil dan teletong dan lencung tidak najis dalam mazhab Hambali. Kenapa? Karena tiga-tiganya adalah halal untuk dimakan dagingnya. Dalilnya apa sih dalam hal ini? Dalilnya tentang beberapa sahabat Nabi yang sakit di kota Madinah. Akhirnya oleh Nabi disuruh untuk datang ke kandang unta zakat. Disuruh meminum min albaniha, susu unta, wa abwaliha, plus kencing unta. Artinya susunya diperes, kencingnya ditadai, campur diminum. Untuk obat. Kalau untuk normal nggak boleh. Tapi kalau untuk obat apa? Boleh. Jadi bukan kencing tok, bukan. Tapi kencing juga apa? Susu. Nah, dicampurkan. Jadi obat. Tetapi kalau sehat tidak boleh seperti ini karena ini adalah sesuatu yang kotor, kita disuruh menjauhi sesuatu yang kotor. Nah, di sini unta kan halal nih. Kalau unta halal, maka Nabi suruh minum kencingnya, berarti kencingnya tidak najis. Ini mazhab Hambali, pemikirannya seperti itu. Kalau kencingnya najis, tidak mungkin disuruh minum oleh Nabi, najis kok diminum. Mazhab Syafi'i berpendapat lain. Ini diperbolehkan untuk diminum bukan karena suci, tapi karena terpaksa. Kamu sakit? Iya. Apa sakitnya? Demam dahsyat ya Rasulullah. Ah, udah. Karena kondisi terpaksa, boleh kamu minum kencing unta. Makanya di sini rokhasa. Nabi memberikan keringanan. Keringanan berarti apa? Karena kondisi yang mengharuskan hal tersebut. Kalau tidak perlu, maka tidak muncul hukum keringanan itu. Nah, itu pemikiran mazhab Syafi'i. Nah, penjaringan pilih mana terserah. Kalau saya cenderung mazhab Hambali, bahwasanya ini menunjukkan kencing unta suci. Karena kalau disebut terpaksa, taunya dari mana terpaksa? Kan obat yang lain masih banyak. Madu itu obat. Habbatus sauda itu obat. Al-Quran itu obat. Jadi kalau dikatakan ini terpaksa, terpaksanya di mana? Mana kata-kata yang menunjukkan terpaksa? Mana? Nggak ada. Kata-kata yang menunjukkan terpaksa nggak ada. Maka di sini bukan karena terpaksa,
tapi karena memang suci sehingga diperbolehkan untuk obat-obatan. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Apa? Talak? Oh, at-talaqu marratan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 229. Ini pertanyaan ketiga ya. At-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Apa maksudnya tolak 2 kali? Kan tolak sampai 3 kali kan? Tadi saja hadisnya mengatakan dia dicerai 3 kali. Nah, ketahuilah bahwa talak itu dibagi 2. Ada talak raj'i, ada talak bain. Kalau raj'i itu suami masih bisa rujuk kepada istri tanpa harus mengulangi akad nikah. Cukup dia mengatakan saya rujuk kepada kamu, selesai. Kapan itu? Ketika talaknya nomor 1 dan nomor 2. Dan masih dalam masa iddah. Berarti makna ayat ini at-talaqu, talak itu maksudnya talak raj'i itu marrotani 2 kali. Suami bilang sama istrinya, kamu saya cerai hari Ahad. Sepekan kemudian suaminya mengatakan kamu saya rujuk. Nah, ini berarti apa? Sudah terjadi 1 kali cerai dan 1 kali rujuk. Masih boleh. Kemudian hidup 5 tahun lagi. Suaminya mengatakan lagi, kamu saya talak. Terjadi talak. 1 bulan kemudian suaminya mengatakan, kamu saya rujuk. Terjadi rujuk. Boleh seperti ini. Kenapa? 1 dan 2. Masih boleh untuk rujuk. Inilah makna at-talaqu marratan. At-talaqu raj'iyu marratan. Terus kalau sudah talak yang ketiga, nggak bisa rujuk. Setelah 10 tahun, suami mengatakan lagi, kamu saya talak. Nah, ini berarti jatuh talak yang keberapa? 3. Nih. Kalau sudah ketiga, maka suami tidak bisa mengatakan, kamu saya rujuk. Nggak bisa. Kapan dia bisa rujuk? Dia bisa rujuk kalau sudah memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, si istri ini sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Syarat kedua, si istri ini sudah dikumpuli oleh suami keduanya. Suami yang nomor 2-nya. Setelah itu, suami kedua juga mencerai wanita tadi. Nah, kalau sudah habis masa iddah, baru boleh suami yang pertama rujuk kepada mantan istrinya tadi. Maka harus melewati 2 tahap atau 3 tahap. Ya. Tahap pertama, nikah dulu sama orang lain. Tahap kedua, sudah dikumpuli oleh suami baru. Tahap ketiga, dicerai oleh suami baru dan habis masa iddah. Baru setelah itu, silahkan suami pertama untuk ngelamar lagi. Tidak boleh. Jadi kalau istri ini setelah ditalak yang ketiga tidak menikah lagi, maka suami pertama sama sekali nggak bisa balik, nggak bisa. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah selesai 3 pertanyaan. Kita lanjutkan sekarang pengajian tentang faraid. Dan saya sudah menulis di dalam masalah faraid ini satu kitab ringkas yang saya kasih judul Al-Khaid fi Ilmil Faraid. Kitab ini merupakan pokok-pokok dan kemudahan memahami ilmu mawaris. Sudah saya tulis pada tahun 2015. Sekarang tahun 2023. Nah, jadi sudah 8 tahun lebih. Dan ini dikumpulkan dari kitab Bulughul Maram, Jami'us Shaghir, Faidul Qadir, kemudian kitab-kitab takhrijnya Syekh Albani, Syekh Arnaud, dan kitab-kitab yang lain. Ini WA-nya sudah berubah 0895 4026 33792. Ini WA baru.
WA lama yang masih menyimpan dihapus saja, itu sudah hilang. Buku ini saya mulai dengan muqaddimah, kemudian bismillah walhamdulillah. Kenapa dimulai dengan bismillah? Supaya berkah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kenapa dimulai dengan alhamdulillah? Meniru Allah dalam Quran. Surat Fatihah dimulai bismillah, kemudian alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal mustaghath wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini adalah satu doa yang dibaca konon oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, dikejar sampai beliau bertemu dengan apa? Laut. Maka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, Fir'aun sudah di belakang, depan laut sudah nggak bisa apa-apa. Udah larinya sama Allah. Saya nggak bisa menyelamatkan diri, saya pasrah sama Allah. Nah, pas itulah Nabi Musa membaca, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Hanya kepadamu saya mengadu, wa bikal mustaghath. Hanya padamu minta tolong, wa antal musta'an. Engkaulah yang bisa dimintai tolong. La hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Akhirnya Allah bukakan untuk Nabi Musa laut. Dilemparkanlah tongkat, maka terbelah lautnya. Solusi dari Allah. Dalam perang Badar juga begitu. Nabi membaca wirid ini karena 300 sahabat menghadapi 1000 orang kafir, nggak imbang, 3 kali lipat. Maka Nabi doa dengan doa ini konon sehingga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulai dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena ceramah yang tidak dimulai dengan syahadat, kata Nabi, seperti tangan yang terpotong, enggak banyak manfaatnya. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin wa alih. Kemudian dibuka dengan selawat. Kenapa? Karena satu majelis kalau tidak dibacakan selawat, kita rugi di akhirat. Amma ba'du. Kenapa pakai amma ba'du? Ini kebiasaan Nabi setelah memuji Allah di awal khutbah, kemudian ingin masuk ke dalam tema, dipisah dengan amma ba'du. Maka maksudnya amma ba'du. Adapun setelah memuji Allah, maka temanya adalah faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan, tiada lain semata-mata ingin mempelajari kebaikan, yaitu ilmu agama, au yu'allimah, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin, maka dia mendapatkan pahala orang haji, tamman hajjatah, yang sempurna hajinya. Jadi panjenengan sekarang datang ke masjid, ini pulang membawa pahala orang haji. Sama juga saya datang ke masjid ini, pulang membawa pahala haji. Kenapa panjenengan pulang bawa pahala haji? Karena datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan. Kenapa saya pulang membawa pahala haji? Karena saya datang ke sini untuk mengajarkan kebaikan. Jadi yang mengajarkan maupun yang mendengarkan fadilahnya sama, yaitu pahala haji. Maka yang belum haji santai saja, tenang saja. Kenapa? Sudah dapat pahala haji panjenengan itu. Dan ini hadisnya, rawi-rawinya muwaththaq atau rawinya dinilai thiqat oleh sebagian ulama, sehingga hadis ini derajatnya hasan. Kemudian setelah itu saya mengatakan wa hadhihi risalatun latifah. Ini adalah satu risalah yang ringan, yang ringkas. Fi ilmil faraid, tentang ilmu faraid. Wa huwa ilmul mawarith. Nama lainnya adalah ilmu mawaris. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Allah memberkahi risalah ringkas ini. Amin ya Allah, kabulkanlah. Kemudian saya tampilkan di sini ayat-ayat mawarith, yaitu 3 ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, surat An-Nisa ayat 11. Kedua, surat An-Nisa ayat 12. Dan ketiga, surat An-Nisa ayat terakhir. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sehingga tidak akan kita bahas lagi
karena menjadi mubadzir, sesuatu yang sudah dibahas kemudian dibahas lagi padahal masih paham. Surat An-Nisa ayat terakhir yaitu ayat 176. Maka sekarang kita membahas nomor 2. Pada poin kedua saya membahas tentang al-fara'id wal asabah. Bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah dalam pembagian warisan dan asabah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu, berikanlah al-faraid, bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bi ahliha, kepada pemiliknya masing-masing. Fama baqiya, maka apa yang tersisa, fahwa, maka sisa tersebut li aula rajulin dzakarin, untuk laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Hadis derajatnya sahih karena hadis ini muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya bagian warisan dari seseorang yang mati itu ada dua macam. Ada bagian yang sudah ditentukan seperti setengah, seperenam, seperdelapan, dan seterusnya kemarin. Ada bagian yang belum ditentukan, yaitu sisa. Maka sisa itu bisa banyak, bisa sedikit. Itulah yang disebut apa? Sisa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa cara membagi warisan adalah faraidnya dikasihkan dulu. Bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah, kasihkan dulu. Kalau semua pemilik faraid sudah dapat, baru sisanya diberikan kepada asabah. Asabah itu apa? Asabah definisinya dalam hadis ini, aula rajulin dzakarin, laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Saya punya anak. Saya punya anak. Saya punya bapak. Saya punya mas. Saya punya adik laki-laki. Nah, berarti ada 4 laki-laki di sekitar saya. Siapa yang paling dekat hubungan nasabnya dengan saya? Tentu saja adalah anak saya. Maka kalau faraid sudah dibagi, sisanya dikasihkan anak saya. Kenapa? Anak saya adalah aula rajulin dzakar. Bagaimana kalau anaknya laki dan perempuan? Nah, sudah dibahas kemarin. Okay? Kalau laki dan perempuan, maka cara baginya laki-laki dikasih 2 kali lipat daripada anak perempuan. Kalau saya nggak punya anak, berarti yang menjadi asabah siapa? Bapak saya. Jadi ada urutannya. Mana asabah itu urutannya? Urutannya bunuwah, anak dulu yang paling berhak. Kalau nggak ada anak, ubuwah, maka bapak. Kalau bapak nggak ada juga, baru ukhuwah, baru ke samping, yaitu saudara. Kalau saya mati, maka yang mewarisi saya adalah 1, istri saya. 2, anak saya. 3, bapak saya dan ibu saya. Nah, dalam kasus tadi, punya bapak ibu tidak? Sudah meninggal. Punya istri tidak? Punya, berarti istrinya dapat. Punya anak tidak? Enggak punya anak. Loh, kalalah itu adalah tidak punya anak dan tidak punya bapak. Berarti bapak ibu sudah mati, kakek nenek sudah mati, anak enggak punya. Nah, berarti yang mendapatkan adalah istri. Terus sisanya bagaimana? Nah, tadi saya urutkan. Bunuwah enggak ada, ubuwah enggak ada, ukhuwah, saudara. Yang dapat adalah saudara laki-laki.
Jelas? Saudara suami. Jadi yang dibahas ini adalah siapa kerabatnya si mayit. Yang bukan kerabatnya si mayit nggak dibahas. Maka kalau yang dimaksud anaknya, anaknya si mayit. Bapaknya si mayit. Saudaranya si mayit. Jadi nya ini semuanya mayit. Siapa yang menjadi asabah? Anaknya mayit. Siapa yang menjadi asabah? Bapaknya mayit. Siapa yang menjadi asabah? Saudaranya mayit. Bukan saudaranya istrinya mayit, bukan. Ya, tapi saudaranya mayit. Baik, kemudian di sini Nabi mengatakan rojulin dakarin, laki-laki yang laki-laki. Kenapa Nabi ulang-ulang ini? Rojul laki-laki, zakar laki-laki. Ini untuk melenyapkan adat kebiasaan orang Arab jahiliyah. Arab jahiliyah mengatakan yang berhak dapat warisan adalah yang memenuhi sudah syarat. Pertama, dia harus laki-laki. Kedua, dia harus sudah dewasa. Maka perempuan di masa jahiliyah nggak dapat warisan. Maka anak kecil karena belum dewasa nggak dapat warisan. Nah, Nabi menghapus itu dengan kata-kata zakarin. Karena zakar ini mencakup laki-laki dewasa maupun laki-laki masih bayi, masih kecil. Jadi misalnya nih, seorang mati meninggalkan bapak, ibu, istri, anak bayi. Gimana? Kasih dulu bapaknya seperenam, kasih ibunya seperenam, kasih istrinya berapa? Bagian istri ada kalanya seperempat, ada kalanya seperdelapan. Di sini seperdelapan karena ada anak. Sisanya untuk siapa? Untuk si bayi. Loh, kok paling banyak dia? Dia banyak karena dia adalah aula rojulin dakarin, laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Baik, kembali ke sini. Kamus santri menghafal bagian faraid. Ini satu tembang yang dibuat oleh para ulama untuk menghafal faraid. Wa'lam bi annal irtha naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qusima fal fardu fi nassil kitabi sittah la farda fil irthi siwa hal battah nisfun wa rub'un summa nisfur rub'i wa thulthu wa sudsu binassi syar'i wa thuluthani wa huma tamamu fahfadh fa kullu hafidhin imamu. Wa'lam, ketahuilah bi annal irtha, bahwasanya warisan nau'ani, ada dua macam. Huma fardun, yang pertama adalah faraid yang sudah ditentukan bagian-bagiannya tadi. Yang kedua adalah ta'sibun asobah. Fal fardu, maka yang disebut faraid fi nasil kitabi, di dalam nas Al-Qur'an, sittah, ada 6 macam. La fardha fil irthi siwa hal battah, tidak ada lagi faraid setelah itu sama sekali. Kemudian diperinci oleh beliau. Yang pertama nisfun, separuh. Yang kedua rubu'un, seperempat. Yang ketiga nisfur rubu'i, separuhnya seperempat. Berarti seperdelapan. Seperempat, setengah, seperempat, seperdelapan. Wathulthu, dan sepertiga. Wasudsu, dan seperenam. Binassi syar'i. Wathulthan, lalu 2/3. Fahfadh, maka hafalkanlah ini. Fakullu hafidhin imamu, maka setiap yang hafal itu akan menjadi imam, akan menjadi panutan, akan menjadi ulama, akan menjadi orang yang dijadikan rujukan. Maka kalau mau kita ringkas, bagian warisan itu adalah separuh dan separuhnya dan separuhnya lagi. 2/3 dan separuhnya lagi. Separuhnya berapa? Seperempat. Separuhnya lagi, seperdelapan. 2/3, separuhnya berapa? Sepertiga. Separuhnya lagi berapa? Seperenam. Sudah selesai. Kemudian mawani'ul irthi thalathah.
Penyebab terhalang mendapat warisan ada 3. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yarithu, tidak bisa mewarisi al-muslim, seorang muslim, al-kafir kepada kafir, wala yarithul kafirul muslim, dan orang kafir pun tidak bisa mewarisi muslim. Hadis muttafaqun alaih. Ringkasnya, beda agama menyebabkan tidak dapat warisan. Bapaknya muslim, anaknya Kristen, nggak dapat warisan. Atau dibalik, bapaknya Kristen, anaknya muslim, nggak dapat warisan. Kalau bapaknya Hindu, anaknya Buddha, dapat warisan. Kenapa? Karena meskipun beda, satunya Hindu, satunya Buddha, tapi sama-sama kafir, sehingga satu agama. Jadi agama itu cuma 2, Islam atau kafir. Itu beda agama, maksudnya itu Islam atau kafir. Maka selama masih muslim, berarti dia dapat warisan dari kerabatnya yang muslim yang mati. Meskipun beda madhab, bapaknya madhab Syafi'i, anaknya madhab Hambali, dapat warisan. Bapaknya Ahlus Sunnah, anaknya orang Syiah, dapat warisan. Kenapa? Masih muslim. Kecuali kalau Syiahnya Syiah yang murtad. Dia mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir. Nah, ini orang murtad kayak gini. Orang murtad berarti kafir, berarti nggak dapat warisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yatawaroth, tidak bisa saling mewarisi ahlu millataini syatta, 2 orang yang agamanya berbeda. Hadis ini juga riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian sebab yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa, tidak ada lil qatil, bagi orang yang membunuh, minal mirathi, dari bagian warisan, syai'un, sedikit pun. Hadis riwayat Nasa'i dan dikuatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Sementara yang lain mengatakan ini hadisnya mauquf, hanya perkataan Sayyidina Ibnu Umar. Tapi ringkasnya ini diterima oleh para ulama, membunuh menyebabkan tidak dapat warisan. Seorang anak pengen segera dapat warisan dari bapaknya. Akhirnya bapaknya dikasih baygon. Minumlah bapak itu baygon. Matilah bapak itu. Nggak dapat warisan. Dia pengen segera ibunya mati supaya dia dapat warisan. Karena ibunya kaya raya. Tapi nggak mau ngasih duit sama anaknya. Nah, maka ibunya malam-malam dibunuh oleh anak tadi. Ditembak misalnya, nggak dapat warisan. Bahkan kalau membunuhnya tanpa sengaja pun, menurut sebagian ulama tetap tidak mendapatkan warisan, dan tampaknya itu pendapat mayoritas ulama. Ada anak ngebut, gua antar sekali, akhirnya nabrak orang. Begitu dilihat, loh ternyata bapaknya. Maka bapaknya yang ditabrak oleh anak tadi mati. Siapa penyebab kematian? Anaknya yang ngebut ini tadi. Berarti anaknya yang ngebut ini tadi nggak dapat warisan. Kenapa? Dia qatil. Dia membunuh bapaknya meskipun tanpa sengaja. Kan membunuh kan memang ada 3 macam kan? Sengaja, tidak sengaja, mirip sengaja. Sengaja ambil pistol dibedilkan, ini sengaja. Tidak sengaja nabrak sehingga mati, ini nggak sengaja. Mirip sengaja, misalnya mentung dengan sapu, biasanya nggak sebabkan mati, tapi ini mati. Mentungnya sengaja, tapi mematikannya tidak sengaja. Itu namanya apa? Mirip sengaja. Nah, di sini Nabi hanya mengatakan orang yang membunuh tidak dapat warisan. Berarti mencakup 3 macam pembunuhan tadi. Sengaja maupun tidak sengaja maupun mirip sengaja, semuanya nggak dapat warisan. Oke. Yang jatuhkan kelapa siapa? Yang jatuhkan kelapa anaknya, bukan jatuh sendiri, bukan.
Iya betul, bapaknya bilang, tolong petikkan kelapa. Begitu dia naik, bisa jadi kan jatuh sendiri. Kalau jatuh sendiri berarti anaknya nggak ada kaitan. Tapi kalau anaknya menjatuhkan, kemudian tidak sengaja ngepasi gundul bapaknya. Nah, maka menurut pendapat pertama tadi, dia tidak dapat warisan. Tapi pendapat kedua mengatakan karena tidak sengaja ya dapat dong. Mungkin kasus seperti ini lebih ringan atau lebih cocok kalau termasuk yang dapat. Kenapa? Karena bapaknya sendiri yang menyuruh. Wallahu a'lam. Ala kulli hal ada perselisihan pendapat. Kemudian sebab yang ketiga yaitu apabila seseorang itu adalah budak. Wa ajma'al ulama, para ulama sepakat ala anna riqa, bahwasanya perbudakan min mawani'il irthi, termasuk penyebab tidak dapat warisan. Jadi ada orang merdeka, anaknya adalah budak. Maka orang merdeka ini ketika mati, maka anaknya yang budak tadi tidak dapat warisan. Misalnya nih, ada orang kafir perang dengan orang muslim. Akhirnya orang kafir kalah, maka tertawan. Siapa yang tertawan? Anaknya. Akhirnya tertawan jadi budak. Maka ketika bapaknya yang kafir tadi mati, anaknya yang jadi tawanan atau yang jadi budak, ya, yang jadi budak tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Ini sudah ijma dari para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian ada tambahan juga di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin ahara bi hurratin aw amatin, siapa yang berzina dengan perempuan baik merdeka maupun budak, fal waladu waladu zina, maka anak yang lahir anak zina, la yarith wa la yurath, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Maksudnya tidak mewarisi dari bapaknya. Jadi perempuan, laki-laki dengan perempuan hubungan padahal di luar nikah. Akhirnya hamil, melahirkan anak. Nah, bapak biologisnya ini tidak mewarisi dari anak zina tersebut. Dan anak zina tersebut tidak mewarisi dari bapak biologisnya. Meskipun betul-betul anak itu adalah maninya si bapak tadi. Betul. Tapi karena hubungannya tidak halal, maka tidak dianggap sebagai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dianggap sebagai anak, berarti tidak dapat warisan. Ya, bukan walinya kalau dia perempuan. Kemudian masalah yang keempat. Ketika ada kasus bintun bintu benin ukhtin. Ada orang mati yang mewarisi cuma 3 orang. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 saudari. Jadi misalnya saya mati, anak saya cuma 1 perempuan. Kemudian saya punya cucu perempuan juga dari anak laki-laki saya. Kemudian saya punya saudari perempuan. Nah, gimana cara baginya? Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu fi bintin wa binti benin wa ukhtin. Qadon nabiyyu, nabi menetapkan sallallahu alaihi wasallam, nabi menetapkan lil ibnati, untuk anak perempuan, an-nisf, dapat separuh. Kenapa? Sudah dijelaskan kemarin, kalau anak hanya 1 perempuan, maka jatahnya berapa? Separuh. Wali benatil ibni, adapun untuk cucu perempuan, as-sudus, dapat 1/6. Kenapa? Takmilatul thulutsain. Karena 2 anak ini, satunya cucu, satunya anak perempuan, dianggap sama-sama anak. Padahal kalau 2 anak perempuan, dapatnya 2/3, ya kan? 2 orang anak dapatnya 2/3. Nah, tadi sudah diambil setengah oleh si anak. Berarti sisanya adalah 1/6. Yaitu 1/6 ditambah setengah, jumlahnya totalnya 2/3. Wa ma baqiya, terus yang sisa untuk siapa? Lil ukhti, untuk saudari perempuan. Maka saudari perempuan ini disebut apa? Asobah.
Loh katanya tadi asobah itu laki-laki, ya ini kok perempuan? Nggak ada laki-lakinya. Anak nggak ada laki-laki, bapak nggak ada laki-laki, saudara laki-laki juga nggak ada. Nah, maka jatuhnya pembagiannya seperti ini. Maka anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dari laki-laki, dari anak laki-laki dapat 1/6 sebagai penyempurna menjadi 2/3, saudari perempuan menjadi asobah. Anak laki-lakinya sudah meninggal. Sehingga yang tersisa adalah cucunya. Kalau anak laki-lakinya masih ada, otomatis cucu nggak dapat. Inilah yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.